Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah menyelesaikan kalimatnya, King Sui berbalik dan berjalan ke aula masakan kekaisaran, diikuti oleh yang lain. Mata pria itu beralih ke Imperial Cuisine Hall. Adik perempuan, kau benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sama sekali tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Ucap pria tersebut. Kakak, kenapa kita melakukan itu? Dongfang Ziqiu berkata dengan nada tertekan. Matanya tertuju pada King Sui saat sosoknya menghilang ke pintu besar aula masakan kekaisaran. Hati pria itu bergerak saat dia melihat Dongfang Ziqiu. Tampaknya adik perempuannya yang sombong itu mungkin telah menemukan seseorang yang dia sukai. Pemuda ini tampaknya tidak sesederhana itu. Dia adalah orang pertama yang ditunggu oleh adiknya sendiri. Dia kemudian berbalik dan tersenyum. Bagaimana seseorang yang mampu membunuh seorang Grand State Master dari Great Confucian Empire bisa menjadi sederhana? Apakah Anda membenci kakak Anda karena tidak masuk akal dan tidak ramah? Dan bahwa saya hanya peduli pada diri saya sendiri ketika bahaya datang. Pria itu tersenyum dan menatap Dongfang Ziqiu. Saya tahu Anda punya alasan sendiri untuk itu. Namun, tidak membiarkan saya tinggal di belakang akan menyebabkan sebuah simpul terikat selamanya di hati saya. Dongfang Ziqiu berkata tanpa menoleh. Kamu seperti dia. Pria itu tersenyum dan bertanya. Tubuh Dongfang Ziqiu bergetar dan dia segera kembali ke akal sehatnya. Dia menatap pria itu cukup lama. Pada saat ini, dia menyadari bahwa hatinya menjadi agak rumit. Aku tidak membencinya. Dia adalah orang yang membuatku berhutang budi, karena dia sudah menyembuhkan saya tetapi juga tidak memiliki niat untuk saya. Dongfang Ziqiu berkata setelah berhenti sebentar. Bagaimana Anda tahu dia tidak punya motif? Pria itu tersenyum dan bertanya. Keahlian medisnya bisa dikatakan tak tertandingi di generasinya. Kultivasinya benar-benar bisa dianggap luar biasa. Dia juga tidak kekurangan harta apapun. Pernahkah Anda melihat wanita di sekitarnya? Masing-masing dari mereka adalah keindahan yang bisa merobohkan kota, ucap pria itu. Ya, saya akui bahwa saya juga terlihat sangat cantik, tetapi ketika di hadapannya, saya tidak dapat menemukan apapun tentang saya yang menonjol baginya. Dongfang Ziqiu memandang pria itu dan tersenyum. Meskipun itu yang kamu katakan, aku tidak menganggap adikku setengah buruk juga. Saya hanya bisa mengatakan paling banyak, Anda berada di level yang sama dengan mereka. Ucap pria itu tersenyum. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat kagum. Pria menyihir ini benar-benar berhasil memengaruhi saudara perempuannya. Sangat jarang melihat adiknya seperti ini. Dia tidak pernah sekalipun memuji seorang pria. Tetapi hari ini, dia berhasil mengatakan begitu banyak hal baik tentang seorang pria. Aku tidak tahu apa yang bisa dia minta dariku. Awalnya, pria itu ingin mengatakan istana abadi catur surgawi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa itu bukanlah jawabannya. Dia memiliki mata yang baik dan dapat mengatakan bahwa pemuda itu pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan, tetapi rintangan di depannya saat ini cukup sulit untuk dilewati. Namun demikian, dia merasa bahwa pemuda itu harus bisa melakukannya dengan baik. Adik perempuan, sebenarnya, aku tidak berniat melarikan diri. Aku ingin membantunya menyelesaikan masalah dengan Five Poison Immortal Palace. Kata pria itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Saya tidak harus. Dia orang yang pintar. Mengatakannya hanya akan membuatnya terdengar seperti dia berhutang budi kepada kita. Ada beberapa hal di mana tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di sisi lain, King Sui dan kelompoknya kembali ke aula masakan kekaisaran. Mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa.
Dia tidak mempercayakan harapannya ke istana abadi catur surgawi. Jika Anda ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Karenanya, dia tidak menganggap tindakan pria itu aneh. Dia percaya bahwa pasti ada banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Jika itu adalah dirinya sendiri, tanpa keyakinan yang cukup, dia juga tidak akan mau menggali kuburannya sendiri. King Sui tidak ingin membuat Dongfang Zikyu dalam posisi yang canggung. Itulah alasan mengapa dia menyuruhnya pergi lebih awal. Sebenarnya, dia dan Dongfang Zikyu sebenarnya tidak berbagi hubungan satu sama lain. Mereka hanya mengenal satu sama lain untuk sementara waktu. Dongfang Zikyu tidak benar-benar jatuh cinta pada King Sui, sementara itu, King Sui juga bukan tipe pria yang tidak bisa menahan diri ketika melihat wanita cantik. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, siapa yang tidak suka melihat mereka? Tetapi menyukai mereka tidak berarti harus memilikinya. Jika benar, seseorang akan jatuh cinta pada setiap wanita cantik yang dilihatnya, mungkinkah dia jatuh cinta pada mereka semua karena ada begitu banyak dari mereka di dunia ini? Selain itu, pria yang dilihat King Sui sebelumnya, pria yang tangguh. Dia merasa bahwa pria ini bukanlah orang yang dangkal, juga bukan seseorang yang akan dengan mudah melupakan orang yang berhutang budi padanya. Dia mungkin punya alasan sendiri untuk melakukan hal seperti itu. King Sui menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran yang ada di dalam dirinya. Kemurahan hati membuat orang baik. Keesokan harinya, sekelompok orang mengunjungi Imperial Cuisine Hall. Yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa orang-orang ini berasal dari klan Lin. Dia mengetahuinya setelah pengunjung mengumumkan nama mereka. Sekitar 20 orang datang ke Imperial Cuisine Hall. Orang yang memimpin adalah pria paruh baya. Dia memiliki sosok yang sangat besar dan mengenakan baju besi ringan di seluruh tubuhnya. Dia memiliki tampilan yang tegas, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan sedikit aura sopan dan hangat. Ini adalah pria dewasa dan bersungguh-sungguh yang pada saat yang sama mudah bergaul. Setidaknya begitulah perasaannya terhadap orang itu. Sebelum ini, ketika 3 tuan dari Kekaisaran Konfusianisme Agung pergi, dia merasa bahwa kaisar kecil akan muncul. Atau lebih tepatnya, dia mungkin juga meminta seseorang untuk datang dan memberitahu dia tentang berbagai hal. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa klan Lin akan datang. Tentang mengapa mereka ada di sini, dia juga tidak jelas tentang itu. King Sui juga tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba berakhir sebagai seseorang yang akan dicari oleh beberapa kekuatan. Jika dia tidak salah, mereka harus ada di sini untuk membuatnya bergabung dengan kekuatan masing-masing. King Sui tidak mengundang orang-orang masuk. Sebaliknya, dia keluar. Dia dengan berani berjalan ke depan, di tempat yang tidak terlalu jauh dari sekelompok orang. Anda harus menjadi Tuan King. Pria paruh baya yang memimpin kelompok itu tersenyum dan berkata, dia terlihat sangat ramah. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Lin Zenan. Senang bertemu denganmu, Tuan King. Saya tidak pantas menerima pujian Anda. Anda bisa memanggil saya King Sui, balas King Sui tersenyum. Dia merasa sangat santai. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda Saudara King. Baiklah, Saudara Lin, apakah ada yang Anda inginkan dari saya? King Sui bertanya dengan lugas. Biarkan saya membuatnya langsung. Kaisar kecil dan Master Abadi Serigala-Serigala berharap Anda bisa bergabung dengan Kekaisaran. Saudara King, apa pendapatmu tentang lamaran ini? Lin Zenan memandang King Sui dengan ekspresi serius. King Sui sedikit terkejut. Tidak akan mengejutkan jika kaisar kecil ingin meyakinkannya untuk bergabung dengan Kekaisaran. Yang dia anggap aneh adalah Master Abadi Serigala-Serigala. Bagaimanapun, dia membunuh 2 dari Grand State Masters-nya. Berbicara secara logis, dia harus membenci King Sui sampai ke intinya. Bagi Master Serigala Abadi, dia tidak menganggap kehilangan beberapa Grand State Master sebagai kerugian besar. Jika dia bisa membuatmu bergabung dengan kami, itu akan bermanfaat bahkan jika dia kehilangan beberapa Grand State Master lagi.
Lin Zenan yang tampaknya berhasil melihat melalui ekspresi terkejut King Sui terus berbicara. King Sui tidak melanjutkan percakapan. Dia hanya menatap Lin Zenan dengan ekspresi serius. King Sui menikmati kebebasan. Begitu dia bergabung dengan sebuah organisasi, tidak peduli seberapa besar kebebasan yang mereka berikan kepadanya, dia akan tetap berpikir bahwa dia telah kehilangan sebagian dari apa yang disebut kebebasannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Selama ada alternatif lain, dia akan mengambilnya, alih-alih menyerah pada ini. Sekarang, King Sui juga sudah memahami alasan di balik kunjungan Lin Zenan. Rencana awalnya adalah meyakinkan dia untuk bergabung dengan kekaisaran. Tetapi setelah berbicara dengannya, dia berubah pikiran. King Sui menemukan Lin Zenan sebagai orang yang sangat mudah bergaul dengannya. Dia tidak hanya memiliki mata yang bagus, tetapi dia juga sangat berani dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Itu sulit untuk dikatakan. Untuk semua yang Anda tahu, saya mungkin benar-benar bergabung dengan sekte tertentu suatu hari nanti. King Sui tersenyum dan berkata sambil melihat Lin Zenan. Itu benar, tapi saudara King, saya tahu satu atau dua hal tentang membaca wajah seseorang. Jika suatu saat Anda benar-benar bergabung dengan kelompok tertentu, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Bukan sembarang wanita biasa, tapi wanita Anda sendiri. Lin Zenan berkata dengan cara yang nakal. Saudara Lin, maukah kamu datang ke Imperial Cuisine Hall untuk menikmati teh bersamaku? King Sui mengundang Lin Zenan, setelah melihat bahwa dia cukup optimis. Tentu, itu juga bukan hanya karena ini. Memiliki satu teman lagi berarti memiliki rute alternatif lain di masa depan, apalagi dia adalah anggota Lin Clan. Karena King Sui tidak berencana bergabung dengan pihak manapun untuk saat ini, dia harus memastikan bahwa setidaknya dia tidak membuat musuh dengan mereka. Ketika seseorang sangat diminati oleh banyak kelompok, dengan tidak berteman dengan mereka akan berarti secara alternatif bahwa dia benar-benar telah memusuhi mereka. Meskipun sepertinya dia tidak bermaksud menyinggung salah satu dari mereka, jauh di lubuk hatinya, dia telah mendiskualifikasi mereka dari daftar kelompok yang akan dia ikuti. Namun, King Sui menyadari bahwa situasinya kali ini berbeda. Hal yang telah disebutkan sebelumnya, memang hanya untuk orang yang dicari oleh orang lain tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam kasus King Sui, meskipun dia belum benar-benar berselisih dengan orang-orang di sekitar sini, King Sui sangat yakin bahwa dia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Saya merasa bahwa saya bisa rukun dengan Brother King. Jika itu tidak mengganggu Anda, saya akan lebih dari bersedia untuk bergabung dengan Anda untuk minum teh. Lin Zenan tersenyum dan berkata, jika mungkin, Lin Zenan tidak mengizinkan yang lain memasuki aula masakan kekaisaran. Sebaliknya, dia menyuruh mereka kembali ke klan dan berjalan ke aula sendirian. Tindakan ini menyebabkan King Sui lebih mengaguminya. Dia kuat, tetapi yang lebih dikagumi King Sui tentang dia adalah pola pikirnya yang optimis. Aku selalu mendengar orang mengatakan bahwa klan Lin selalu berteman kemanapun mereka pergi. Sepertinya rumor ini masih ada benarnya. King Sui berkata sambil berjalan. Lin Zenan mengerti apa yang dimaksud King Sui dan tersenyum. Lin Clan adalah klan yang sangat ramah. Sejujurnya, meskipun klan Lin mungkin adalah raja setengah gunung, kami tidak tertarik sedikit pun untuk mencapai kekuatan kekaisaran dari kekaisaran Konfusianisme besar. Tapi kadang-kadang, bahkan jika kita tetap diam, kita masih akan dipaksa ke mulut gelombang badai oleh orang lain. Selama Anda berdiri tegak, Anda tidak akan takut bayangan Anda miring. Saudara Lin, saya percaya apa yang Anda katakan. King Sui tersenyum dan berkata, bukan karena King Sui berhasil melihat apapun. Meskipun seberapa gesit sense spiritualnya, dia masih tidak akan bisa merasakan hal-hal seperti ini. Meskipun dikatakan bahwa seseorang harus tulus selama percakapan dengan orang lain,
mereka tetap perlu mengatakan hal-hal tertentu untuk menjaga citra mereka. Selain itu, seseorang tidak perlu mengambil tanggung jawab untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Itu bahkan lebih rendah dari janji kosong. Untuk waktu yang lama, kata-kata ini dimaksudkan untuk mendekatkan kedua orang itu. Itu untuk memastikan percakapan mereka bisa mengalir lebih lancar. Terima kasih. King Sui mengundang Lin Zenan untuk duduk. Dia, di sisi lain, mengeluarkan beberapa guci anggur dan sejumlah hidangan dari alam valet jade immortal. Kemampuan alam dalam menjaga kesegaran makanan tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, hidangan tampak seperti baru saja dibuat. Anggur yang diambil King Sui juga merupakan anggur berkualitas baik. Semuanya murni diseduh dari ular bambu hijau yang telah mencapai usia tertentu. Itu halus dan baunya enak. Aromanya bahkan tertinggal di bibir dan giginya setelah meminumnya. Anggur dengan lancar mengalir melalui tenggorokannya ke perutnya. Ini adalah perasaan yang sangat indah. Itu adalah perasaan seketika yang mirip saat seorang pria mencapai klimaksnya saat berhubungan seks dengan seorang wanita. Lin Zenan tertegun karena hanya menyesapnya. Untuk berpikir bahwa anggur yang begitu bagus akan ada di dunia ini. Klan Lin miliknya adalah raja setengah gunung dari kekaisaran Konfusianisme besar. Secara alami, akan ada anggur enak yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dia temukan dari rumahnya. Namun, dia belum pernah merasakan anggur yang begitu indah sebelumnya. Di dalam cangkir giok, anggur yang berwarna hijau muda tampak menakjubkan. Yang lebih indah darinya adalah perasaan saat meminumnya. Itu adalah jenis kepuasan yang berasal dari pikiran seseorang ke seluruh tubuh orang tersebut. Itu membuatnya merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Perasaan itu tidak bisa dipercaya. Lebih penting lagi, dia bahkan merasa tubuhnya sedang dibersihkan. Anggur diseduh oleh King Sui dengan daun bambu hijau kualitas terbaik. Saat ini, sudah ada area hijau dan asri yang dipenuhi dengan bambu hijau. Ada juga area untuk bambu valet dan bambu merah. Secara alami, ini berarti bahwa King Sui juga memiliki anggur bambu merah dan anggur bambu valet. Bagaimana? King Sui tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Lin Zenan. Megah. Ini adalah pertama kalinya saya mencicipi anggur berkualitas baik. Itu benar-benar menggulingkan pengetahuan yang dulu saya miliki tentang anggur. Saudara King, apakah kamu yang menyeduh anggur ini? Setelah beberapa saat, Lin Zenan kembali ke akal sehatnya dan bertanya. Saya membuatnya saat saya bebas. Jangan ragu untuk mencicipi makanannya. Anda tidak dapat menemukannya di tempat lain. King Sui mengisi kembali cangkir anggur Lin Zenan saat dia berbicara. Lin Zenan dengan sopan mengambil sumpit dan mulai memasukkan makanan, dengan nama yang bahkan tidak dia kenal, ke dalam mulutnya. Sebelumnya, hanya baunya yang sudah memberinya dorongan kuat untuk mencicipi makanan. Dia akhirnya belajar beberapa hal baru ketika dia akhirnya bisa makan makanan itu. Bagaimanapun, Lin Zenan masih dianggap hanya manusia biasa. Selain kekuatan, hal berikutnya yang dia kejar adalah seks dan makanan. Sebenarnya, mengingat bahwa ini mungkin yang dicari 99% pria, mengatakan ini tidak jauh berbeda dengan berbicara omong kosong. Meskipun Lin Zenan belum tentu mencicipi semua makanan lezat yang ada di seluruh benua, dia seharusnya masih mencoba makanan di sekitar kerajaan besar Konfusianisme atau di daerah yang agak jauh dari sana. Namun, dia baru mengetahui hari ini bahwa makanan sekaliber ini benar-benar ada di seluruh benua. Hanya anggur di sini yang pantas disebut anggur sejati. Ketika datang untuk mengumpulkan informasi, Lin Zenan masih bisa dianggap cukup ahli dalam hal itu. Sampai sekarang, dia tidak hanya tahu bahwa King Sui memiliki kekuatan dan keahlian medis yang luar biasa. Dia tampaknya sangat mahir bahkan dalam memasak. Meski begitu, skill yang disebutkan sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi pria di atas pria. Sebelum ini, dia masih sedikit curiga pada King Sui. Bagaimanapun, baginya, King Sui masih sangat muda.
Sudah bisa dianggap cukup baik untuk menjadi mahir dalam banyak hal. Tetapi baru sekarang, apakah dia mengetahui bahwa dia sedikit sombong sebelumnya dan bahwa dia telah meremehkan kejeniusan di depannya? Saudara King, adakah yang bisa saya bantu? Lin Zenan bertanya pada King Sui. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu untuk King Sui mengundangnya. Setelah menikmati makan malam, kesan Lin Zenan terhadap King Sui benar-benar berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus membangun hubungan yang baik dengan pemuda ini. Seekor ikan mas emas tidak akan pernah tinggal di kolam selamanya. Pria muda yang saat ini di depannya adalah ikan mas emas yang dia maksud. Saudara Lin, Anda adalah orang yang cerdas, jadi izinkan saya terus terang. Saya yakin Anda juga telah berhasil melihat bahwa saya telah didorong ke dalam kekacauan di mana saya berada sekarang. Kehidupan keluarga dan teman saya semuanya terancam. Oleh karena itu, sangat penting bagiku untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi sampai sekarang, aku benar-benar tidak berniat untuk memihak klan manapun. Saudara Lin, apakah Anda mengerti maksud saya? King Sui tersenyum dan berkata, ya. Tapi Saudara King, bagaimana Anda berharap masalah ini diselesaikan? Lin Zenan bertanya. Dia tampak agak terganggu. Meskipun aku hanya berinteraksi sekali dengan orang-orang dari Pangeran Kecil dan Master Abadi Serigala-Serigala. Dengan membuat perbandingan berdasarkan pertemuan itu, saya merasa bahwa orang-orang di pihak Pangeran Kecil lebih tepat. Karena Lin Zenan berani menanyakan pertanyaan seperti itu berarti dia cukup percaya diri. Kemungkinan dia hanya berhasil memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran King Sui. King Sui memiliki kepercayaan pada kekuatan Lin Clan, tetapi dia tidak ingin terlalu berharap. Sebenarnya, dia hanya ingin beberapa waktu untuk memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya bisa menjadi lebih kuat atau sebagai alternatif, dia bisa membuat beberapa orang menjaga mereka. Sejujurnya, tidak mungkin untuk mengalahkan Master Abadi Serigala-Serigala tanpa pengorbanan. Kecuali jika Anda memiliki titik lemah terhadap salah satu dari mereka, akan lebih mudah untuk menghadapi dia dalam pertarungan 2 lawan 1. Tapi ini juga sangat beresiko. Selain itu, memotong gulma tanpa mencabut akarnya juga sangat berbahaya. Setelah beberapa pejuang ahli dari pihak lawan berhasil melarikan diri, kita tidak akan bisa hidup damai. Kami bahkan mungkin harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Pada saat ini, Lin Zenan juga tampak sangat serius. King Sui mengerti apa yang dia maksud. Itu sangat normal untuk hal semacam itu terjadi. Juga karena ini, Aula Masakan Kekaisaran hanya bisa berada di bawah pengawasan orang-orang dari Kekaisaran Konfusianisme besar. Oleh karena itu, untuk sesaat, King Sui terdiam. Setelah berpikir sejenak, King Sui tersenyum, saya mengerti sekarang. Saudara Lin, kita berteman. Kedepannya akan lebih baik jika kita lebih banyak berinteraksi satu sama lain. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan beritahu saya tentang hal itu. Untuk saat ini, King Sui ingin mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Dengan kemampuannya, dia benar-benar tidak perlu memihak siapapun. Di satu sisi, dia bisa digambarkan sebagai alkemis yang unik. Berada di dunia, siapa yang bisa memastikan bahwa mereka akan menjalani hidup mereka tanpa harus menghadapi penyakit atau peristiwa bencana? Selama mereka menyadari apa yang dia mampu, mereka akan lebih bersemangat untuk berteman dengannya daripada menyinggung perasaannya. Tentu saja, alkemis juga mungkin menyinggung perasaan seseorang. Namun, seorang tabib yang kuat jarang harus melakukan apapun terhadap musuh mereka. Akan ada banyak orang yang mau berurusan dengan mereka menggantikannya. Pada saat ini, sepertinya King Sui berhasil menemukan arah untuk dirinya sendiri. Seorang alkemis kekaisaran, tabib istana, tabib ajaib. King Sui telah melupakan kemampuannya sendiri. Atau lebih tepatnya, karena kekuatan yang dia miliki selama beberapa dekade terakhir ini, dia mampu menjalani kehidupan yang agak stabil. Oleh karena itu,
Hanya ada sedikit kesempatan ketika dia benar-benar perlu memanfaatkan keahlian medisnya, kecuali untuk orang-orang terdekatnya. Namun, bahkan untuk mereka, dia hanya akan membantu dengan memberikan mereka pil obat paling banyak. Adapun aula masakan kekaisaran, King Sui tidak lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengannya. Sebenarnya, aula masakan kekaisaran yang terletak di kota Linhai sudah dapat dianggap sebagai milik Tian Yi dan Yunyang. Itu bisa dihitung sebagai hadiah yang diberikan kepada Yunyang oleh King Sui. Saat itu, justru perasaan harmonis dari Yunyang inilah yang memungkinkan King Sui memiliki pikiran yang tenang. Selama waktu itu, King Sui juga berhasil mendapatkan banyak manfaat darinya. Keahlian medis Tian Yi sangat terkenal di seluruh kota Linhai, sedemikian rupa sehingga dia mungkin memiliki reputasi yang lebih tinggi daripada King Sui di antara orang dan keluarga biasa. Namun, ketika sampai pada klan teratas, King Sui masih sangat terkemuka di antara mereka. King Sui merasa akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkan reputasi yang dia miliki. Aula masakan kekaisaran tetap tertutup untuk waktu yang lama. Kecuali jika itu adalah keadaan darurat medis, orang biasanya tidak akan mengambil risiko datang untuk mengobati penyakit mereka. Ketika saatnya tiba, Imperial Cuisine Hall juga tidak akan menolak untuk memberikan bantuan kepada pasien. Lagi pula, semakin sedikit orang yang melihat-lihat di Imperial Cuisine Hall. Ini juga mengapa beberapa orang yang mengambil risiko untuk mengunjungi Imperial Cuisine Hall bisa sampai di sini dengan aman dan sehat. Lin Zenan pergi. King Sui juga berhasil menemukan tujuannya. Ia harus maju baik dalam budidaya maupun keahlian medisnya. Hanya dengan menggunakan keduanya pada saat yang sama dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi eksistensi yang unik. Dengan cara ini, di masa depan, hanya akan ada sedikit musuh yang benar-benar menjadi ancaman baginya. Apalagi, itu akan terbatas pada orang-orang dengan profesi yang sama dengannya. Dua pedagang yang sama, jarang mempunyai hubungan yang baik. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta berlaku untuk semua orang dengan profesi yang sama. Ada juga kasus di mana beberapa dari mereka akhirnya bekerja sama. Lebih jauh lagi, untuk mencegah bermusuhan dengan orang-orang yang seprofesi, yang perlu mereka lakukan adalah memastikan bahwa mereka jauh di depan orang lain di bidang tersebut. Dengan cara itu, tidak akan memberi kesempatan kepada yang lain sedikit pun untuk merasa iri. Hari ini, King Sui mengambil kesempatan ketika semua orang sedang makan malam dan berkata, "Mari kita buka pintu aula masakan kekaisaran nanti. Kami akan memulai bisnis kami untuk umum lagi." Yang lainnya semua sangat terkejut dengan keputusan King Sui. Meski begitu, Lan Lingfeng masih berkata dengan nada gembira, "Aku tahu hari ini akan datang." Pada akhirnya, Pangeran King kita yang maha kuasa itulah yang paling dominan. Ucap Tian Yi mengungkapkan ekspresi energi di wajahnya. Matanya menjadi sangat cerah. Dia adalah seorang alkemis yang mengabdikan dirinya pada jalur medis dan memiliki hati seorang alkemis sejati. Saat itu, jika bukan karena dia terlalu khawatir untuk menyinggung orang lain, dia tidak akan berakhir seperti sekarang. Namun demikian, bencana saling bergantung dengan kebahagiaan. Itu bisa dianggap mendapat untung dari bencana dengan bertemu King Sui. The Imperial Cuisine Hall adalah sebuah keberadaan yang membantu mengobati penyakit dan menciptakan kebahagiaan. Kami tidak akan pernah ikut campur dalam perkelahian apapun, juga tidak terkait dengan kami dengan cara apapun. Kami tidak akan menyerah pada pihak manapun. King Sui tersenyum dan berkata. Dia melihat Tian Yi sambil mengatakannya. Ketika datang untuk mengamati orang, King Sui percaya bahwa dia cukup akurat dalam hal itu. Di masa depan, Tian Yi pasti akan mencapai hal-hal hebat. Yang pasti, itu hanya sebatas jalur tenaga medis. Meski demikian, itu sudah lebih dari cukup baginya. Tian Yi mengangguk. Kata-kata King Sui memberikan pengaruh yang cukup besar padanya. Meskipun itu hanya beberapa kalimat biasa, Tian Yi merasa dia bisa mengambil keputusan untuk banyak hal. Padahal awalnya, ini yang selalu dia pikirkan,
itu seperti fondasi yang tidak stabil yang bisa membawanya ke jalan yang tidak pasti di masa depan. Itu sama saja dengan gedung pencakar langit, di masa depan, ada kemungkinan besar akan runtuh. Sekarang King Sui telah membantunya untuk menstabilkan fondasinya dan memelihara tanah tersebut menjadi tanah beton bertulang, itu menjadi berkali-kali lebih stabil dari sebelumnya. Setelah menikmati makanan mereka melanjutkan untuk menggantung petasan panjang sebagai cara mengisyaratkan bahwa Imperial Cuisine Hall secara resmi mulai menjalankan bisnisnya lagi. Orang-orang di sekitar keluar setelah mendengar suara petasan. Hanya dalam beberapa saat, Imperial Cuisine Hall sudah penuh sesak dengan orang-orang. Semua orang sekarang tahu tentang pembukaan kembali Imperial Cuisine Hall. Akhirnya, Imperial Cuisine Hall dibuka kembali. Apa hubungan perang itu dengan kita? Apa hubungannya dengan Imperial Cuisine Hall? Berkat mereka, Balai Masakan Kekaisaran harus ditutup selama berhari-hari. Ucap seseorang mengeluh. Persis. Orang itu sangat sehat. Saya yakin dia akan dihukum dengan retribusi karena tidak mengizinkan Imperial Cuisine Hall terbuka. Orang lain segera melanjutkan dan berkata, mungkinkah orang yang awalnya menutup Imperial Cuisine Hall telah sakit, dan sekarang dia membutuhkan bantuan mereka, itu sebabnya dia mengizinkan mereka untuk buka kembali. Itu juga bisa terjadi. Tapi jika saya pernah menjadi Imperial Cuisine Hall, tidak mungkin saya akan memperlakukannya. Banyak diskusi terjadi. Indera pendengaran King Sui cukup baik, dan karenanya, dia berhasil mendengar sebagian besar. Sampai sekarang, dia telah mengalami perubahan besar di hatinya. Itu mirip dengan perubahan yang terjadi pada Tian Yi. Sekarang, dia merasa seolah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah duduk dengan mantap di tempat memancing dan tidak diganggu oleh hal-hal eksternal apapun. Dia bisa mendengarkan, tetapi dia tidak boleh terlalu memperhatikannya. Seringkali, orang luar tidak dapat melihat perubahan sekecil itu. Namun demikian, King Sui merasa bahkan sifatnya sendiri mulai berubah. Perubahan ini, pada gilirannya, menyebabkan fungsi di seluruh tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan. Itu seperti pohon layu yang sekali lagi mendapat kesempatan untuk mekar. Tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Sensasi yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah semacam kenaikan dalam pikiran spiritual seseorang yang tidak memiliki bentuk. Itu sebanding dengan kenaikan di alam, atau mungkin bisa lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari, seperti manusia kayu. Meskipun dari luar, dia tampak persis sama, jauh di lubuk hatinya sudah menjadi kuat seperti baja. Hari ini, dapat dianggap bahwa masakan kekaisaran dimulai dari awal. Bagaimanapun, sudah lama sekali sejak terakhir kali dibuka. Oleh karena itu, perawatan hari ini semuanya gratis. Mereka juga hanya menerima sejumlah kecil biaya untuk perawatan medis dan obat-obatan. Untuk beberapa yang lebih istimewa, mereka langsung dibebaskan dari pembayaran. Hari ini, King Sui memutuskan untuk memeriksa pasien. Di seluruh penjuru benua, ketika sebuah toko dibuka, kerabat pemilik toko sering datang untuk memberi selamat. King Sui masih dapat dianggap memiliki beberapa teman di sekitar sini, misalnya, Lan Lingfeng, klan Lan dan klan Ziche, namun, tidak banyak orang yang benar-benar datang untuk mendukung mereka. Terlepas dari semua yang dikatakan, masih ada kedatangan beberapa orang yang membuat King Sui cukup terkejut. Tuan muda kedua Hua. Tuan muda kedua Hua datang. King Sui merasa sangat aneh tentang itu. Apa yang salah? Apakah Anda tidak menyambut saya di sini? Tuan muda kedua Hua tersenyum dan berkata, sampai sekarang, King Sui merasa tidak mungkin untuk menganggap masa lalu dan tuan muda kedua Hua saat ini sebagai orang yang sama. Pertemuan pertama mereka satu sama lain semakin kabur di benak King Sui. Memang, seseorang benar-benar bisa berubah, tetapi perubahan yang dialami tuan muda kedua Hua agak terlalu drastis. King Sui mengungkapkan senyuman ketika dia melihat tuan muda kedua Hua. Sejujurnya, saya sangat senang melihat Anda di sini.
King Sui merasa pola pikirnya telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya. Ada suatu ketika Tuan Muda kedua Hua mengalami konflik dengan King Sui karena memukul para wanitanya. Tuan Muda kedua Hua saat itu hanyalah anak manja. Tapi sekarang, setelah sekian lama, bahkan Tuan Muda kedua Hua merasa lucu setiap kali dia memikirkan dirinya sendiri di masa lalu. Dia dari sebelumnya sangat tidak dewasa dan bodoh. Tuan Muda kedua Hua saat ini tidak hanya tampan, tetapi dia juga menjadi jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Setiap tindakannya sangat menginspirasi orang lain. King Sui masa lalu juga tidak akan pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia sekali lagi berinteraksi dengan Tuan Muda kedua Hua. Bahkan interaksi di masa lalu menjadi ujian baginya. Namun, sekarang, semuanya berbeda, pikirannya sangat tenang. Hatinya kali ini seperti air laut. Bahkan badai terkuat pun tidak akan pernah bisa mengaduk seluruh air laut. Karena tidak banyak hal yang harus dilakukan King Sui di sini, dia masuk ke dalam Imperial Cuisine Hall bersama Tuan Muda kedua Hua. Keduanya duduk di bawah pohon willow dan mulai mengobrol sambil menikmati teh di tangan mereka. Katakan saja, aku yakin kamu tidak datang ke sini hari ini hanya untuk memberi selamat kepada kami atas pembukaan Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tahu aku tidak akan pernah bisa menyembunyikan apapun darimu. Kali ini, saya datang ke sini untuk membantu seseorang menyembuhkan penyakitnya." Tuan Muda kedua Hua tersenyum dan berkata sambil menyesap tehnya, "Oh, sebelum ini, kamu melakukannya untuk Tuan Negeri Dongfang. Aku ingin tahu siapa kali ini." King Sui sudah tahu alasan mengapa Dongfang Ziqiu dapat menemukannya saat itu. Itu semua karena Tuan Muda kedua Hua. "Tuan King, apakah Anda kebetulan tahu tentang Kaisar Barbar?" Tuan Muda kedua Hua tersenyum dan berkata sambil melihat King Sui. "Kaisar Barbar." King Sui tertegun. Memang, dia kaget setelah mendengar nama itu. Dia baru saja mengetahui tentang Kaisar Barbar dari Lin Zenan. Dia adalah orang terpercaya Kaisar dan juga orang yang saat ini bertanggung jawab atas kekaisaran Konfusianisme besar. Selain itu, menurut Lin Zenan, orang ini tampaknya orang yang berpikiran sederhana. Mungkinkah orang yang sama ini yang meminta untuk disembuhkan dari penyakitnya? King Sui memikirkan banyak hal dalam sekejap. Meskipun sebelumnya, Lin Zenan tidak menyebutkan terlalu banyak tentang Kaisar Barbar, King Sui mengingatnya. Bagaimanapun, kerajaan Konfusianisme besar saat ini berada di bawah kendali orang ini saat ini. Tidak peduli apakah dia berpikiran sederhana atau tidak, fakta bahwa dia mampu memegang posisi sebagai raja di sebuah kerajaan, itu pasti sesuatu tentang dirinya yang menonjol di antara yang lain. Tuan Muda kedua Hua mengangguk, "Ya, Kaisar Barbar. Apakah kamu tahu kondisi Kaisar Barbar?" King Sui bertanya. "Aku tahu sedikit tentang itu." Saat ini, King Sui tidak tahu persis di sisi mana Tuan Muda kedua Hua berada. Dia dulu dari sisi Dongfang Ziqiu, dan Dongfang Ziqiu berada di sisi yang sama dengan Master Abadi Serigala. Tapi sekarang, King Sui merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tampaknya identitas sebenarnya dari Tuan Muda kedua Hua mungkin menjadi semakin misterius. Tuan Muda kedua Hua melanjutkan dengan berkata, tampaknya dia ingin memperbaiki otaknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Barbar sepertinya telah mengalami beberapa perubahan. Dia sepertinya menjadi lebih cemerlang. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa dia tidak dapat memanfaatkannya dengan benar. King Sui bahkan lebih terkejut saat mendengar itu. Situasi seperti ini telah mengungkapkan pertanyaan yang sangat misterius. Misalnya, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka bodoh. Kasus seperti itu bahkan diterapkan pada para idiot. Jika orang bodoh sadar bahwa dirinya bodoh, maka ini akan menimbulkan kontradiksi. Biasanya, orang-orang seperti mereka tidak dapat menggunakan otaknya dengan baik. Bahkan jika mereka berinteraksi dengan hal-hal yang mereka anggap sulit, itu hanya karena mereka tidak mengetahuinya.
Jika mereka telah mempelajarinya, itu tidak akan sulit. Satu-satunya alasan mereka merasa sulit adalah karena mereka belum pernah melihatnya. Lebih umum orang memiliki pola pikir seperti ini. Jarang ada kasus ketika orang benar-benar mengaitkannya dengan otak mereka sendiri. Dalam kasus Kaisar Barbar, sungguh merupakan fenomena aneh untuk tiba-tiba berpikir tentang tidak menggunakan otaknya sendiri dengan benar. Faktanya, bagi seseorang yang berpikiran sederhana seperti dia, itu hanya membuatnya semakin misterius. Saya bisa mencoba mengobati penyakitnya. King Sui tersenyum dan berkata, King Sui tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk bertemu dengan tamu sebesar itu. Jika tiba-tiba, Kaisar Barbar dari kerajaan besar Konfusianisme menjadi lebih cerdas, bersama dengan kekuatan luar biasa yang sudah dimilikinya, apa sebenarnya yang akan terjadi? Baik-baik saja maka, Tuan King, Kaisar Barbar akan datang besok pagi. Mari bertemu lagi saat dia datang. Tuan muda kedua Hua tersenyum dan berkata, Tuan muda kedua Hua pergi. Orang-orang di sepanjang jalan juga kembali normal. Imperial Cuisine Hall telah kembali menjalankan bisnisnya seperti biasa. Baik itu Tianyi atau Imperial Cuisine Hall saat ini, uang tidak lagi menjadi masalah. Meski begitu, mencari uang tetaplah penting. Meskipun sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan cukup untuk membiarkan mereka hidup, itu tidak cukup untuk menarik perhatian Imperial Cuisine Hall. Menyelamatkan orang dari penyakit mereka bukan hanya tentang penghasilan, itu adalah misi dan juga semacam kebajikan. Perlahan, mereka akan mulai mendapatkan reputasi mereka sendiri. Menyelamatkan orang dan menyembuhkan mereka dari penyakit juga sangat bergantung pada pasien. Beberapa orang kaya, tetapi mereka menghabiskan tubuh mereka dalam proses mencari nafkah dan sekarang diharuskan menghabiskan uang mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Orang yang kaya akan diminta bekerja lebih banyak. Ini seperti pepatah, berusahalah untuk yang terbaik dari kemampuan seseorang. Oleh karena itu, menghasilkan pendapatan darinya tidak bisa dianggap sebagai keuntungan dari bencana seseorang. Penghasilan Imperial Cuisine Hall sangat bergantung pada kekayaan. Keesokan harinya, pada siang hari, 5 orang datang. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria besar yang setinggi menara besi. Ekspresi King Sui berubah begitu dia melihat pria itu. Dengan teknik penglihatan surgawi, dia berhasil melihat lingkaran cahaya yang tampak seperti matahari mini di atas kepala orang itu. Itu berlimpah dengan Valet Ki. Sungguh energi kehidupan yang kaya. King Sui dapat melihat energi kehidupan orang-orang tertentu dengan teknik penglihatan surgawinya, tetapi itu hanya terbatas pada orang-orang dengan fisik atau warisan yang unik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini hari ini. Dia tidak tahu apakah itu karena teknik penglihatan langitnya membuat beberapa terobosan selama ini atau dia hanya berhasil menyaksikan keberadaan seperti itu hari ini. King Sui masih memiliki gagasan tentang apa yang dia lihat di benaknya. Jika dia melihat cahaya merah, dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan hidup yang layak. Orang tersebut pasti akan kaya dan makmur suatu hari nanti. Dalam kasus pria besar yang dilihatnya, itu adalah sesuatu yang menyerupai miniatur matahari. Itu mengungkapkan bahwa dia pasti akan menjadi kaisar surgawi. Pria besar itu setengah kepala lebih tinggi dari King Sui. Dia memiliki sosok yang sangat besar. Warna kulitnya sedikit lebih terang dari gelap dengan wajah sehat dan mata cerah. Dia adalah orang yang sangat bermartabat. Meskipun, di balik penampilannya yang bermartabat, itu tidak memiliki semacam ritme dan karakter. Ketika King Sui melihat pria besar di belakang tuan muda kedua Hua, dia secara otomatis mengetahui identitas pria itu. Kaisar Barbar. Tidak heran orang ini memiliki energi kehidupan yang begitu kaya. Dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi kaisar surgawi suatu hari nanti. Terungkap bahwa dia pasti lebih hebat dari kaisar agung dari kerajaan Konfusianisme. Dengan pemikiran ini, King Sui langsung dapat memberikan jawaban. Tampaknya yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat kaisar barbarian pintar lagi dan semuanya akan mudah diselesaikan.
Tidak ada penjaga di sekitar Imperial Cuisine Hall. Ketika mereka melihat King Sui yang berdiri di belakang pintu, Tuan muda kedua Hua mengangguk padanya dan pergi bersama pria besar itu. Tuan King, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Kaisar Barbar. Kaisar Barbar yang Maha Kuasa, ini adalah Tuan King. Tuan muda kedua Hua berkata dengan cepat. Selain Tuan muda kedua Hua dan Kaisar Barbar, ada juga 3 lelaki tua lainnya. Mereka sangat tua dan mengenakan gaun abu-abu yang longgar. Energi alam yang mengelilingi tubuh mereka secara signifikan lebih kuat daripada Cheng Yuan dan yang lainnya. Orang-orang ini semuanya adalah tuan negara dari kerajaan besar Konfusianisme. Lebih tepatnya, mereka sebenarnya adalah tuan negara tertinggi, tetapi orang lain biasanya memanggil mereka sebagai tuan negara yang maha kuasa. Itu adalah posisi yang bahkan lebih tinggi dari Grand State Master. Senang bertemu denganmu, Kaisar Barbar yang Maha Kuasa. King Sui tersenyum dan berkata. Selanjutnya, King Sui terkejut melihat pria besar itu mengulurkan tangannya hanya untuk menggosok kepalanya. Saat ini, dia terlihat sangat sederhana dan jujur saat dia tersenyum. Senang bertemu denganmu, aku di sini untuk membuatmu membantuku mendiagnosis penyakitku. Ketika pria besar itu diam, dia tampak seperti pria yang cukup bermartabat. Tapi begitu dia membuka mulutnya, itu mengingatkan King Sui pada Little Fatty. King Sui tidak akan pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia tampaknya berpikiran sangat sederhana. Namun, kedua matanya sepertinya bersembunyi dengan kebijaksanaan yang dalam. Didorong oleh keingintahuannya sendiri, King Sui memeriksa pria besar itu dengan teknik penglihatan langitnya. Begitu King Sui melakukannya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Mungkinkah dia ditanamkan dengan lengkungan? Serangga yang aneh. Dia belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Faktanya, dia sedikit tidak yakin olehnya karena betapa misterius serangga ini. Serangga itu adalah makhluk yang menakutkan. Namun, sekarang King Sui sedang memeriksa otak pria besar itu, sebuah lengkungan sudah keluar darinya. Sepertiga dari otak Kaisar Barbar telah dikonsumsi oleh Ark. Ini benar-benar membuat King Sui ketakutan. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa hidup bahkan setelah otaknya dikonsumsi sebanyak itu, namun, jika ini terus berlanjut, Kaisar Barbarian hanya akan memiliki 10-20 tahun lagi untuk hidup. Siapa yang bertanggung jawab menanam serangga berbisa ini? Apa motif sebenarnya dari orang tersebut? Apakah Kaisar Agung tahu tentang ini? King Sui kembali ke akal sehatnya dan mengundang mereka masuk. Sambil berjalan, sebuah pertanyaan terus-menerus muncul di kepala King Sui. Kaisar pasti sangat kuat, mungkinkah dia menyadari serangga yang saat ini berada di dalam kepala Kaisar Barbar? King Sui sudah tahu bahwa serangga telah tinggal di dalam kepala Kaisar Barbar untuk waktu yang lama. Apa yang bisa terjadi jika Kaisar juga tahu tentang itu? Hanya dari asumsi ini, King Sui merasakan hawa dingin di punggungnya. King Sui mengajukan hipotesis berani dari asumsi semacam itu. Jika orang yang menanamkan serangga di dalam otak Kaisar Barbar adalah benar-benar Kaisar, dapatkah dia merencanakan sesuatu yang sangat besar? Apa yang akan terjadi jika Kaisar Barbarian tidak sebodoh dia sekarang? King Sui sudah tahu bahwa Kaisar Barbar pasti akan mencapai hal-hal spektakuler. Bisakah Kaisar juga berhasil melihat melalui ini? Dia ingin Kaisar Barbar untuk memimpin kerajaan besar Konfusianisme, tetapi di saat yang sama, dia juga enggan untuk mempercayakan seluruh kerajaan kepadanya. Otak King Sui terus berputar di sekitar hipotesis ini. Akhirnya, dia mencapai kesimpulan. Dia mungkin bisa menemukan jawabannya setelah merawat Kaisar Barbar. Tolong izinkan saya untuk merasakan denyut nadi Anda. Kaisar Barbar bekerja sama dengan baik dengan King Sui dan mengulurkan lengannya. King Sui meletakkan jarinya di atasnya. Untuk beberapa saat, dia menutup matanya. Sebenarnya, King Sui seharusnya bisa mengetahui kondisi Kaisar Barbar bahkan tanpa merasakan denyut nadinya. Sekarang, King Sui merasakan kekuatan Kaisar Barbar. Namun, dia terkejut dengan hasil yang dia dapatkan darinya.
Kaisar Barbar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia mengembangkan teknik gajah naga raja, teknik yang sangat dominan. King Sui gagal merasakan kekuatan tepat yang dia miliki, tetapi dia bisa merasakannya sekarang. Ini hanya menghitung kekuatan bawaan normalnya. Jika dia melepaskan gerakan pasti membunuh, King Sui mungkin berpotensi terbunuh secara instan. Melihat bahwa King Sui tidak berbicara selama beberapa waktu, tidak ada perubahan pada wajah tuan muda kedua Hua. Bahkan Kaisar Barbar sepertinya mulai tenang. 3 lelaki tua yang tersisa tampak setenang mereka pada awalnya. Setelah beberapa menit, King Sui menarik tangannya perlahan. "Tuan King, bagaimana ini?" Tuan muda kedua Hua berbicara. King Sui ingin tahu tentang identitas tuan muda kedua Hua karena dialah yang mulai berbicara di sini. Dia tampaknya dekat dengan Kaisar Barbar, tetapi hubungan persisnya tidak diketahui. King Sui tidak segera menjawab dan menatap Kaisar Barbar. Pada saat itu, Kaisar Barbar tersenyum, "Tidak apa-apa, aku tahu ini sulit untuk disembuhkan, atau aku akan sembuh lebih awal. Tuan King, jangan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Seberapa baik Anda mengetahui tentang kondisi Anda sendiri?" King Sui bertanya setelah berpikir singkat. "Saya sering sakit kepala, sangat menyakitkan, sangat parah sehingga membunuh saya dan saya hampir tidak tahan. Setiap kali hal itu datang, pikiran saya semakin tajam. Pada hari-hari biasa, saya pusing dan tidak dapat membedakan mimpi dari kenyataan. Selain itu, saya cenderung melupakan hal-hal yang telah saya lihat dengan cepat, ingatannya juga kabur." Kaisar Barbar merenung dan berkata. Pada saat ini, King Sui berpikir bahwa Kaisar Barbar dalam kondisi baik. Oleh karena itu, King Sui memberitahunya secara langsung tanpa bersembunyi, "Ada sesuatu di dalam kepalamu yang memakan hampir sepertiga dari otakmu. Dalam waktu sekitar 10 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, Anda akan mati atau menjadi orang mati yang hidup." Kata-kata King Sui membuat tuan muda kedua Hua dan 3 orang tua terkejut. Anehnya, Kaisar Barbarian tampak sangat berpikiran jernih. Mungkin, dia hanya tidak membedakan mimpi dan kenyataan. Dia sedikit pusing tapi bukan orang bodoh, jadi, dia bisa mengerti pernyataan itu bahkan dalam mimpinya. Kaisar Barbar tertawa, tanpa diduga, setidaknya ada 10 tahun siksaan. Anda bahkan tidak akan membiarkan saya pergi ketika Anda mati dan masih ingin mengendalikan saya. Akhirnya, Anda masih ingin saya bekerja untuk Anda sebagai mayat hidup. Kata-kata Kaisar Barbar mengejutkan King Sui, prediksinya sepertinya benar. Namun, King Sui tetap diam dan menunggu Kaisar Barbar untuk tenang. "Tuan King, saya tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Ini bukan pertama kalinya saya mencari pengobatan." Kaisar Barbar menenangkan diri dan memperhatikan King Sui dengan serius. King Sui melihat ketulusan di matanya, kata-katanya cukup meyakinkan. Sambil tersenyum, King Sui menjawab, "Bisa disembuhkan, meski agak merepotkan, itu bisa disembuhkan." Kata-kata King Sui membuat Kaisar Barbar bingung dan dia tertawa dengan santai. "Aku tidak tahu kenapa tapi aku memiliki perasaan seperti itu saat bertemu denganmu, adik." "Oh, apakah kamu keberatan jika aku memanggilmu, adik?" Cara Kaisar Barbar menggosok kepalanya, pandangannya yang sederhana dan jujur mencerahkan suasana hati King Sui. "Ini kehormatan saya, kakak Kaisar Barbar, saya akan mendapat manfaat dari kekayaan Anda. Ini kehormatan saya. Saya selalu merasa bahwa Anda adalah penyelamat saya. Ayo, aku akan membelikanmu minuman hari ini. Perawatan bisa menunggu," kata Kaisar Barbar, terdengar bebas dan mudah. "Kakak, kita akan punya banyak waktu setelah saya menyembuhkanmu. Ini adalah Imperial Cuisine Hall di sini dan kami memiliki makanan lezat di sini. Kita juga bisa minum di sini jika kamu ingin minum." King Sui menghentikan Kaisar Barbar dengan tergesa-gesa. King Sui punya rencananya sendiri. Sejak dia menemukan jalannya sendiri, dia harus mengikuti jalan yang dia pilih. Seorang alkemis yang benar-benar kuat akan dijaga oleh kekuatan di mana-mana.
Dia tidak perlu membunuh seseorang sendirian. Bahkan jika dia harus, dia akan membunuh tanpa diketahui. Pada hari pertama, King Sui hanya menggunakan formasi 5 elemen untuk menyegel lengkungan di otak Kaisar Barbar. King Sui tidak yakin apakah mereka menyebut mereka lengkungan di dunia ini, tetapi dia akan menyebutnya lengkungan sekarang. Kemudian, dia menggunakan Force of Rebirth dan Magic Acupuncture untuk merawat otak Kaisar Barbar. Ini adalah proses yang relatif memakan waktu. King Sui tidak mau mengambil risiko. Jika tidak, dia bisa segera memulai perawatan, tetapi dia takut akan kecelakaan. Oleh karena itu, dia memulai dengan menstabilkan dan mengamati sementara itu. Menyegel lengkungan setidaknya bisa menghentikan erosi otak Kaisar Barbar, kemudian bisa pulih secara bertahap dengan perawatan King Sui. Hanya satu prosedur yang menghabiskan setengah hari waktu King Sui. Beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kakak, kondisi Anda membutuhkan waktu. Saya yakinkan Anda bahwa Anda tidak akan menderita lagi dari siksaan yang melukai Anda seperti sebelumnya. Saya sudah mulai perlahan-lahan menyembuhkan roh esensi Anda yang rusak, tetapi saya masih membutuhkan beberapa persiapan untuk menghilangkan lengkungan, kata King Sui sambil menjaga jarumnya. Itu luar biasa, adik. Kamu tidak tahu betapa menyakitkan penderitaan seperti itu, Kaisar Barbarian berkata dengan semangat setelah mengetahui bahwa dia tidak akan lagi menahan rasa sakit seperti sebelumnya. King Sui tersenyum, dia tahu rasa sakit itu dan mengalaminya sebelumnya. Itu sangat sulit, dia lebih baik mati pada saat itu daripada terus hidup dalam siksaan seperti itu. Itu sangat menyakitkan bagi tulang dan jiwa. Sudah larut malam. Tuan muda kedua Hua dan 3 lelaki tua menunggu di luar sepanjang waktu. Sekarang setelah semuanya beres, mereka menyiapkan makanan dan anggur bunga plum. Bagaimanapun, anggur itu akan menguntungkan Kaisar Barbar. Tuan muda kedua Hua pernah mencicipi anggur itu sebelumnya, tetapi dia merasa seperti surga setiap kali dia meminumnya. Adik laki-laki, kamu sangat tidak terduga. Saya pikir hidangan dan anggur yang saya miliki enak, tetapi sekarang saya tahu bahwa hidup kami sangat berbeda, kata Kaisar Barbar dengan puas setelah mengisi perutnya. Tidak ada batasan di alam semesta, mungkin Anda akan memiliki sesuatu yang lebih baik suatu hari nanti, jawab King Sui sambil tersenyum. Haha, kamu benar tapi aku tahu ini sangat sulit, terlalu sulit. Sepertinya saya harus berpuasa sebentar. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk makan hidangan saya sebelumnya, Kaisar Barbar tersenyum dengan santai. Kakak, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau, aku bisa menjamin ini, King Sui tidak membual, benar-benar terlalu banyak tumbuhan yang disimpan di alam Valet Jade Immortal. Kaisar Barbar menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa enaknya, aku tidak bisa terus mencicipi dan menikmati makananmu. Saya pikir itu akan menjadi kesenangan terbesar saya untuk datang ke sini untuk pesta ketika saya bebas. King Sui sangat terkesan dengan pria besar dan berani ini. Kata-katanya sederhana tapi sangat berarti. Di tempat lain, di rumah mewah kerajaan Konfusianisme besar, seorang pria paruh baya yang tampan dan karismatik tampak sangat gelisah dan berkata, apakah Anda mengatakan Kaisar Barbar pergi ke Imperial Cuisine Hall? Jika King Sui ada di sini, dia akan terkejut melihat bahwa pria paruh baya itu tidak lain adalah Cheng Yuan dari 3 Master Konfusianisme. Ya, pangeran kecil, Cheng Yuan berkata dengan serius. Elder Cheng, Anda pernah ke Imperial Cuisine Hall dan bertemu dengan Tuan King. Apa menurutmu dia bisa menyembuhkan Kaisar Barbar? Pria itu adalah pangeran kecil, dewasa dan tampan. Mengenakan gaun emas, dia benar-benar elegan. Dia memiliki mata yang cerah dan dalam sambil memberikan aura yang mendominasi dengan setiap gerakannya. Pangeran kecil, pemuda itu tidak sederhana. Jika dia benar-benar menyembuhkannya, maka usaha Kaisar Agung akan sia-sia. Pada saat itu, Kaisar Barbar yang sudah pulih pasti akan membalas dendam pada keluarga kerajaan. Cheng Yuan mengerutkan kening. Jika King Sui ada di sini, dia akan terkejut dan bingung.
Level Master of Confucianism akan turun lagi di hati King Sui. Tidak diragukan lagi, adalah hal yang normal bagi seorang pengikut untuk melayani tuannya sendiri dalam hubungan yang antagonis. Namun, pertanyaan kuncinya adalah siapa yang melepaskan lengkungan itu. Jika prediksi King Sui benar, maka para bangsawan dari kerajaan besar Konfusianisme akan sangat diturunkan di hatinya. Cheng Yuan, biarkan master yang mengurus ini. Kita akan membuat Imperial Cuisine Hall-nya, kata pangeran kecil perlahan setelah lama merenung. Setelah menyelesaikan kalimatnya, pangeran kecil mengerutkan kening dengan erat. Dia tidak menempatkan King Sui pada posisi tertinggi, mungkin King Sui saat ini belum mencapai level itu. Meskipun seorang alkemis bisa menjadi ahli dalam seni penyembuhan, pangeran kecil belum pernah bertemu King Sui sebelumnya. Sedikit yang dia ketahui tentang tingkat seni penyembuhannya. Dengan identitasnya, pangeran kecil pasti bertemu banyak alkemis ahli sebelumnya dan bahkan dikelilingi oleh beberapa dari mereka. Sekarang King Sui menjadi ancaman bagi yayasannya, dia harus membuat keputusan seperti itu. Dia adalah orang yang ambisius yang bertekad untuk mengambil alih kekaisaran Konfusianisme besar. Adapun putra mahkota, pangeran kecil tidak terlalu memandangnya. Pangeran kecil, ini agak berisiko. Pemuda itu jenius yang jarang terlihat. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa sekarang. Jika kita melawannya dan gagal, kita akan dalam bahaya nanti, jawab Cheng Yuan sambil mengerutkan kening. Oh, ternyata pemuda ini benar-benar hebat. Menurutmu, akankah kita mempertahankannya atau tidak? Jika kita tidak melakukannya, lebih baik menghabisi dia secepat mungkin. Semakin lama, semakin buruk jadinya, pria itu memandang Cheng Yuan. Pemuda ini sangat spesial, dia memiliki energi alam yang kuat yang lebih lurus dari ki yang mendalam. Sebagai seorang pemuda yang luar biasa, saya pikir dia memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Plus, dia memiliki seni penyembuhan yang hebat. Rumor mengatakan bahwa keahliannya tak tertandingi. Pangeran kecil, saya pikir lebih baik kita tidak menyentuhnya kecuali kita benar-benar harus, kata Cheng Yuan serius. Pria itu tetap diam. Sebelumnya, dia tidak banyak berpikir dan meremehkan pemuda ini. Setelah berbicara dengan Cheng Yuan, pemuda ini tampak sangat luar biasa. Jika tidak, dia tidak pantas menerima komentar seperti itu dari Cheng Yuan. Karena Cheng Yuan sangat pilih-pilih terhadap anak muda, banyak yang disebut jenius gagal menerima penilaian sebaik ini. Pangeran kecil hanya berpikir bahwa King Sui adalah seorang alkemis dengan keterampilan hebat dan ingin membunuhnya karena mengetahui bahwa dia baru-baru ini merawat kaisar barbar. Sekarang, keputusan ini kedengarannya tidak bagus. Namun demikian, dia tidak akan pernah membiarkan kaisar barbarian pulih, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah pemuda ini dapat menyembuhkan penyakitnya. Jika dia tidak bisa menyembuhkan kaisar barbar maka biarkan dia. Jika dia bisa, maka pangeran kecil harus membunuh pemuda ini dengan segala cara. Jika tidak, setelah kaisar barbarian pulih sepenuhnya, dia akan menjungkirbalikkan seluruh kerajaan Konfusianisme besar. Ketika dia memikirkan itu, pangeran kecil merasakan hawa dingin di punggungnya. Cheng Yuan, aku ingin tahu apakah pemuda ini bisa menyembuhkan kaisar barbar. Kamu harus menyelidiki secara detail untukku, lakukan secepatnya. Pangeran kecil menatap Cheng Yuan dan berkata dengan nada serius. Ya, pangeran kecil. Oh ya, besok, ikut aku ke Imperial Cuisine Hall. Saya ingin bertemu dengan pemuda ini secara pribadi dan melihat betapa ajaibnya dia. Pangeran kecil masih khawatir setelah memberi instruksi kepada Cheng Yuan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.